Salam semua Hosana Kids yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam online service ataupun dalam Sunday School. Apa kabar kalian semua di rumah? Pasti sehat-sehat ya. Sebagaimana kakak di sini, kakak juga sehat-sehat, selalu ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu baik dengan saya dan juga kalian di rumah semua ya. Kasih Tuhan itu selalu sama kepada saya dan juga kepada saudara, adik-adik semua di rumah ya. Dan kuasa Tuhan itu di mana-mana saja kita berada selalu sama. Alright adik-adik, bagaimana dengan ayat hafalan kalian yang minggu lepas ataupun doa Bapa kami yang kalian sudah pelajari? Pastikan semua kalian sudah hafal ayatnya ya. Dan jangan lupa hantar video kalian ke GT PJ Hosana. Alright. Dan hari ini kita mempunyai ayat yang sangat spesial. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahirnya ya. Wow, bagaimana ya adik-adik Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Bagaimana keajaiban yang Tuhan telah buat kepada orang itu, dan sehingga orang buta itu bisa melihat untuk pertamanya dalam kehidupan beliau, dan begitu melihat keindahan ciptaan Tuhan yang sangat indah, dunia yang sangat indah ya. Pastikan orang itu gembira ataupun sangat-sangat happy, sehingga orang di sekelilingnya pun mengetahui orang ini mengapa bisa melihat ya. Dan karena orang itu sudah melihat, dan orang itu juga bisa memberitahukannya kepada teman-teman atau orang sekelilingnya keajaiban yang Tuhan Yesus telah perbuat di dalam kehidupannya. Dan bukan itu saja, karena orang buta ini mempunyai iman di dalam hatinya. Karena keinginan orang buta ini sudah sejak lama, beliau ingin melihat ya, dan saat itu orang buta ini langsung percaya kepada Tuhan Yesus, dan orang buta ini pun bisa melihat dan taat kepada Tuhan Yesus. Apa saja yang disuruh Tuhan Yesus pada saat itu, orang buta ini terus percaya, yakin, dan mengikuti perintah Tuhan Yesus. Akhirnya orang buta ini bisa melihat ya. Dan bukan saja orang buta ini adik-adik, banyak lagi yang Tuhan Yesus bisa berbuat keajaiban. Maksudnya orang buta, orang lumpuh, orang tuli, banyak lagi ya. Seperti adik-adik di rumah semua, kalau ada kesusahan dalam mengisi jawaban pelajaran dari sekolah ya, berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus pasti menolong kalian semua untuk menjawab soalannya yang betul ya. Bagi adik-adik yang pertama kali menjoin program ini hari ini, mungkin kalian, siapakah Tuhan Yesus itu ya? Dan hari ini kalian pasti tahu cerita keajaiban Tuhan Yesus. Dan kalian untuk pertama kalinya minta doa kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan jawab doa kalian ya. Mari kita baca ayatnya bersama-sama yang kita dapat ditemukan di Yohanes 9. Kalian yang punya Alkitab, ayo buka bersama-sama ya, dan mari kita bacanya bersama-sama. Yohanes 9 ayat 4 sampai ke ayat 6, 3 ayat ya. Mari kita baca bersama-sama. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, aku akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang. Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-ngaduknya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta yang tadi. Nah, itu kan adik-adik, Tuhan Yesus mempunyai kuasa. Amen.
Nah, untuk mengetahui selanjut ceritanya, mari kita melihat videonya ya. Jangan kemana-mana, tunggu sampai habis adik-adik ya. Ketika Yesus sedang berjalan, ia melihat orang yang sudah buta sejak lahir. Guru, dosa siapa yang menyebabkan dia buta? Dosanya sendiri atau dosa orang tuanya? Kebutaannya tidak berhubungan dengan dosanya atau dosa orang tuanya. Tapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Selama masih siang, kita harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Malam akan tiba. Tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dunia ini, akulah terang bagi dunia. Apa yang dilakukannya? Setelah mengatakannya, Yesus meludah ke tangan dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Ia mengoleskannya pada mata orang itu. Bersihkan wajahmu di kolam Siloam. Siloam artinya diutus. Maka orang itu pergi membersihkan wajahnya, kemudian bisa melihat. Para tetangga dan orang-orang yang sebelumnya melihat dia mengemis bertanya, "Bukankah dia orang yang biasanya duduk meminta-minta?" Dia orangnya. Aku rasa bukan. Iya, hanya mirip saja. Akulah dia. Lalu bagaimana caranya engkau bisa melihat lagi? Orang yang bernama Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya ke mataku, dan menyuruhku ke Siloam untuk membersihkan wajahku. Lalu aku pergi. Dan setelah membasuh wajahku, aku bisa melihat. Di mana dia? Aku tidak tahu. Nah, adik-adik, kita sudah tahu bagaimana ceritanya ya. Dan karena itu kalau masih ada keraguan di dalam hati adik-adik ya, hari ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Macam ada satu lagu ya, aku percaya, aku percaya. Ada kan satu lagu ya. Kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus 100%. Amen. Jangan percaya kepada apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mempunyai cara untuk menolong saya dan kalian ya. Alright, sebelum itu mari kita akhiri dengan program kita ini dengan doa. Dan siapkan hati kalian semua sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang dicintai Tuhan Yesus, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
kita harus mempersiapkan hati kita kepada Tuhan dalam doa dan mengucap syukur atas kebaikannya di dalam kehidupan kita. Ya adik-adik yang manis semua ya, duduk yang bagus, lipat tangannya, tutup matanya ya, dan fokus kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami meminta kepada Engkau Tuhan Yesus, ajar kami lebih mempercayai lagi dan tingkatkan iman dan kepercayaan kami kepada Engkau. Sebagaimana orang buta ini Tuhan mempunyai iman dan kepercayaan kepada Engkau Tuhan untuk bisa melihat untuk pertama kalinya dalam kehidupannya Tuhan. Ajari kami Tuhan dan membuka mata hati rohani kami untuk bisa melihat bagaimana keajaiban-keajaiban yang Kau telah perbuat Tuhan. Buka mata rohani kami Tuhan untuk melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang baik yang Engkau telah ciptakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, nama berdoa buat anak-anak Hosana yang menonton ini, atau anak-anak dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, berkati orang tua mereka, berkati sekolah mereka, berkati pelajaran yang mereka pelajari, berkati Tuhan. Hamba juga berdoa buat anak-anak yang pertama kali untuk mengikuti program ini. Biarlah Engkau tetap berkati mereka dan tetap setia mengikuti program ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. We give you thanks. Amen. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amen and amen. Alright adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan kemana-mana, tetap setia di dalam program GTPJ. Ya, GTPJ Bahasa setiap hari Ahad jam 5 petang. Tuhan Yesus memberkati.